berlama-lama lagi, pastinya teman-teman sekalian dan saya juga udah penasaran banget tentang produk Essence ini. Produk ini akan launching hari ini gitu kan. Jadi mari kita saksikan bersama video berikut ini. Situasi pandemi seperti saat ini membuat sebagian besar orang harus menghabiskan lebih banyak waktu di rumah. Terlalu lama berada di dalam ruangan bisa membuat badan menjadi mudah lemas, kurang bersemangat, mudah cemas dan gelisah. Waktu istirahat pun jadi tidak maksimal. Tentu, hal ini dapat berbahaya bagi kesehatan fisik maupun mental. Kini, MCI memiliki produk unggulan yang kaya akan manfaat untuk kesehatan tubuh. Essential Oil by MCI dibuat dari ekstrak tumbuhan herbal pilihan yang aman dan berkualitas. Zumi Essential Oil, aromaterapi yang diformulasikan khusus dari ekstrak bunga kenanga dan lavender. Kandungannya dipercaya dapat membantu relaksasi, membantu tidur lebih nyenyak, deep sleep. Menki Essential Oil, aromaterapi yang bermanfaat sebagai imun booster karena dibuat dari ekstrak tanaman herbal seperti kayu manis, cengkeh, kayu putih, dan rosemary. Kandungannya memiliki sifat antiseptik dan anti-inflamasi yang dapat meningkatkan daya tahan tubuh. Sugasi Essential Oil, aromaterapi yang mengandung lemongrass dan geranium memiliki manfaat refreshing, berenergi, membuat lebih bersemangat, segar di pernafasan, dan anti nyamuk. Essential Oil dari MCI aman digunakan di dalam ruangan dengan menggunakan diffuser ataupun langsung ke kulit sebagai minyak pijat. Aman digunakan untuk semua jenis kulit. Dapatkan produk Essential Oil yang aman dan berkualitas hanya di MCI. Better Life with MCI. Essence Your Daily Aromatherapy. Wah, keren banget videonya ya. Jadi saya lihat misalnya memang videonya tambah keren videonya. Jadi tadi videonya udah jelas banget manfaatnya apa, essence apa, tapi kita akan mengupas lebih dalam tentang produk essence ini gitu kan. Jadi jangan lupa produknya namanya apa? Essence ya. Jadi produksinya Essence mantap deh. Jadi sudah nggak sabar banget pasti teman-teman sekalian pengen dengar informasi keren tentang produk Essence ini. Jadi sudah pasti kita dua narasumber, udah saya bilang tadi, dua narasumber yang sangat-sangat kompeten di bidangnya. Jadi sebelum kita masuk ke materi, teman-teman semua ambil buku catatannya, alat tulisnya juga, jangan lupa buku catatan, alat tulis. Pastikan akan mencatat setiap detail yang akan disampaikan oleh dua narasumber hebat kita ya. Jadi pastikan sekarang udah sediakan bolpen dan alat tulisnya, pastikan mencatat juga. Jadi fokus 2 jam ke depan untuk belajar bersama narasumber hebat ini. Jadi kayaknya sudah lama ya saya ngoceh-ngoceh depan nih. Tanpa menunggu lama lagi, saya bacakan dulu ya profil narasumber yang pertama. Teman-teman pasti udah nggak sabar. Profil narasumber yang pertama. Jadi kita akan lihat beliau adalah seorang dokter yang cantik. Wah, sudah nebak kayaknya dokter cantik siapa ya. Udah ada fotonya. Dr. Yofi, ya benar. Jadi beliau ini sudah kurang lebih 15 tahun berpraktek menangani dan mendalami bidang preventive health dan functional medicine dan mental health. Berbekal pendidikan S1 kedokteran, S2 di bidang ilmu kesehatan masyarakat. Selain itu juga beliau tersertifikasi di bidang medicine, functional medicine from A5M Australia. Jadi memadukan metode kedokteran konvensional dan juga functional medicine, preventive health, dan hipnoterapi, stress management. Beliau membantu menganalisa dan mencari sumber masalah. Jadi udah sangat-sangat kompeten sekali di bidangnya. Terutama aromaterapi juga, beliau anti-aging, functional medicine. Jadi tanpa berlama lagi, mari kita sambut Dr. Yofi Yohanita. Halo Dr. Yofi. Siang ya. Iya, bener dong. Iya. Selamat datang kembali Dr. Yofi di keluarga MCI. Terima kasih. Apa kabar nih teman-teman semua yang sudah hadir di sini? Kayaknya sudah cukup banyak ya. Tadi dari Sabang sampai Merauke sampai ke luar negeri ya. Iya, hebat sekali dunia, emang. Dok. Memang nih
susah nih untuk lupa dari MCI. Saya tuh udah berapa hari yang nggak tahu kenapa tiba-tiba di kepala aku tuh berdenging-denging itunya MCI loh. Apa sih yang apa? Soundnya MCI. Oh, MCI, lagunya MCI ya. Iya, iya, Better Life with MCI ya, Dok. Ya, emang susah dilupakan MCI itu luar biasa deh. Iya, terima kasih Dokter Yofi sudah mau Iya. kembali hadir. Dok, saya izin untuk bacain profil narasumber kita yang kedua Boleh, ya, Dok. boleh, Oke, silakan. thank you. Jadi narasumber yang kedua, teman-teman, itu juga luar biasa, sudah pasti cantik juga pastinya. Jadi hari ini guest star kita cantik-cantik banget ya. Udah nggak sabar pasti. Jadi beliau adalah lulusan dari AMIA Natural Therapies Academy Australia, Diploma of Aromatherapy. Jadi spesifik sekali. Jadi Diploma of Aromatherapy. Jadi beliau lulusan dari Australia khusus untuk bidang aromaterapi. Terus juga kelulusan dari Universitas of British Columbia. Jadi lulusan dari British of Columbia Vancouver, pernah masuk ke dalam top 50 Inspiring Women by Seven Media. Nah, selain itu, beliau juga merupakan seorang CEO. Jadi CEO dari manufaktur yang memproduksi produk essence yang akan launching dari hari ini. Jadi beliau seorang CEO, langsung kita minta tolong untuk panggil datang untuk khusus sekali hari ini MCI panggil untuk produk launching essence ini. Jadi tanpa berlama-lama lagi, kita sambut Ibu Trijayanti Indah Darmaji. Hai, selamat siang. Halo, selamat Ini siang, sorry Ibu banget Tri. saya kok nggak bisa ganti backgroundnya nih for some reason. Waktu saya coba ganti jadi hancur. It's okay Bu Tri. Sorry. Tetap cantik, tetap glowing kok Bu Tri. Jadi nggak apa-apa. Jadi selamat datang Ibu Tri. Salam Hai, kenal. thank you. Selamat datang di Thank you keluarga udah undang Kak MCI. Chandra ini ya pertama kali. Jadi ya semoga saya bisa inilah memberi kontribusi yang oke, positif dan membantu juga. Oke, siap. Thank you Bu Tri. Jadi terima kasih hari ini Bu Tri udah hadir hari ini merupakan seorang CEO, Dr. Yofi terima kasih gitu kan untuk membahas tentang produk Essence ini. Tadi udah lihat videonya ya, video yang di Essence kan. Video yang tentang Essence yang keren banget ya. Jadi tanpa berlama-lama lagi teman-teman pasti udah siapin buku catatan sama tulisan nih dokter sama Bu Tri. Jadi mereka udah siapin catatan sama tulisan, siap nyatet apa aja yang akan diomongkan oleh Bu Tri dan Dr. Yofi hari ini. Jadi tanpa berlama-lama lagi kita langsung cari ilmu dulu ya di Bu Tri sama Dr. Yofi tentang produk Essence ini. Jangan lupa dicatat teman-teman. Kalau dari saya tuh penasaran banget setelah lihat video tadi ya, produknya keren banget gitu. Saya juga udah dikirimin sampelnya. Kayaknya sampel Dr. Yofi sama Ibu Tri sudah ada juga, Bu Tri kayaknya ada. Kan CEO-nya ya pasti ada. Nah, Dr. Yofi kayaknya di jalan kayaknya dok kemarin. Iya. Nah, kalau di saya udah ketemu nih dok, jadi ini udah keren banget. Jadi apakah ini maksud, kalau saya penasaran banget sama Essence ini tuh yang di aromaterapi ya, maksudnya kan essence, aromaterapi, apa sih essence ini sebenarnya gitu dok? Ibu Tri mungkin bisa bantu jelasin dulu tentang aromaterapi, apakah yang dimaksud dengan aromaterapi, apakah produk essence ini gitu. Oke. Mungkin saya jelasin dikit dulu, nanti dokter tentu bisa tolong dibantu elaborate kalau ada yang kurang ya. Jadi intinya aromaterapi sih penggunaan bahan-bahan alami seperti bunga-bunga, akar, daun-daunan dan lain sebagainya itu yang diekstraksi dan hasil dari ekstraksi atau prosesnya itu dapat digunakan di sehari-hari yang dapat membantu melegakan atau mengurangi gejala-gejala yang penyakit itu secara fisik, discomfort yang fisik ataupun emosional. Intinya aromaterapi sih bukan untuk menggantikan obat konvensional ya atau western medicine gitu sih. Itu bukan tujuan aromaterapi, tapi mungkin sifatnya lebih ke preventif dan untuk mengkomplementari gitu. Jadi kalau saat kita ke BPOM pun juga mereka selalu mengawasi kata-katanya itu aromaterapi adalah sebagai
membantu melegakan, mengurangi, meredakan, tapi tidak bisa mengobati. Seperti itu sih, kalau singkatnya. Oke, siap. Dokter Yofi sendiri mungkin, thank you ya Bu Tri. Dokter Yofi ada tambahan ini? Iya, paling mungkin cuman sedikit aja sih, karena memang ketika kita cerita tentang aromaterapi, ini kita menggunakan essence ya, essential oil gitu kan. Jadi memang kadang-kadang suka ada kerancuan apa ya, seperti apa sih bedanya sama pewangi-pewangi yang lain gitu kan, yang kita sebut sebagai fragrance gitu kan. Jadi kalau yang saya tahu memang aromaterapi dia biasanya harus menggunakan suatu essential oil yang which is tadi sudah Ibu Tri jelaskan, yang diambil dari ekstrak, bisa tanaman, bisa bunga, bisa akar, bisa manapun, tapi dia dengan high concentrate. Jadi dia tinggi, bahkan bisa sampai 100 kali lipat gitu. Jadi memang hati-hati, ini juga suatu produk yang sebetulnya adalah high class gitu ya, dan isinya itu sebetulnya sangat tinggi gitu concentrate-nya gitu. Makanya dia mempunyai efek aromaterapi. Dan memang betul dia bukan menggantikan konvensional, karena konvensional punya jalurnya sendiri. Kalau kita saya gitu di preventif, di anti aging gitu. Jadi kita kan sistemnya lebih holistik ya. Wellness-nya tuh lebih holistik gitu. Jadi salah satu yang menunjang juga adalah aromaterapi. Tapi kita kan melihat manusia tuh secara holistik keseluruhan. Jadi bukan ini akan menyembuhkan semua, tidak, tapi saling menunjang, saling mendukung. Kira-kira gitu. Oke, paham Dok. Jadi teman-teman tadi udah kayak kalau aromaterapi essence ini berarti adalah produk yang kayak kalau misalnya dari tumbuhan, bunga, kalau misalnya kita diambil oilnya gitu, misalnya dari 1 kilo cuma dapat 10 mili gitu kan, dia jadi benar-benar konsentratnya tinggi gitu kan, maksudnya. Betul kan. Jadi sebagai preventif, komplementari itu kayak saling mendukung gitu. Jadi saling mendukung kesehatan sehari-hari untuk berjalan bersama-sama beriringan dengan kegiatan sehari-hari. Oke, siap, mantap. Jadi jangan lupa dicatat teman-teman, kalau ada yang tanya tentang produk essence apa sih, intinya itu apa gitu. Jadi sangat susah sebenarnya dapat essence ya. Kalau misalnya saya setelah pikir-pikir berarti kalau high concentrat benar-benar susah banget dapatnya. 1 kilo, 110 mili luar biasa. Terus bagaimana cara kerja kalau essential oil ini sendiri, Dok? Tadi kan diinfoin kalau misalnya untuk sebagai preventif, complementary, juga bisa untuk melegakan kegiatan, maksudnya buat relaksasi gitu kan. Nah, kalau cara kerjanya essential oil ini sendiri digunakan sebagai aromaterapi itu bagaimana gitu? Dokter Yofi minta tolong dijelaskan. Iya, yang saya tahu memang gini, makanya kenapa dia disebut aromaterapi, berarti kita berinteraksi dengan masalah aroma, berarti masalah proses menghirup ya. Nah, jadi ketika nanti mungkin Ibu Tri juga bisa lebih menjelaskan bagaimana sih kita menggunakan aromaterapi dengan benar ya, supaya mendapat efek yang maksimal. Nah, setelah kita mengikuti aturan pakainya, maka kita akan menghirup si aromaterapi ini ya, dari essential oil ini, maka dia akan terjadi interaksi. Jadi ketika kita menghirup gitu ya, dia akan langsung masukkan ke area hidung kita. Nah, area hidung kita tuh bukan hanya sekedar untuk mencium bau, tapi dia akan langsung terkoneksi dengan bagian organ dalam otak kita. Mungkin Bu Yohana ada gambarnya sebenarnya ya, nanti kita bisa liatin ya. Boleh share gambarnya. Gambar yang sense itu ya, Dok ya, penciuman. Iya, biar kebayang nih apa sih yang terjadi di situ. Jadi, nah, ketika dia masuk nih si aromaterapi ini, dia akan dia tuh akan bereaksi dengan sistem organ yang namanya olfaktori ya. Nah, olfaktori ini di sini dia, nah ini dari gambarnya ya, dia terhirup masuk. Nah, boleh gambar yang satu lagi sebelum Bu, biar lebih jelas. Nah, di sini tuh kelihatan tuh yang dikotakin kecil ya. Ketika terhirup itu, dia akan merangsang area olfaktori yang akan langsung berhubungan dengan sistem saraf yang ada di otak. Nah, sistem di otak ini dia akan merangsang produksi neurohormon ya. Nah, ini yang nantinya akan berinteraksi dengan badan kita. Jadi si hormon-hormon ini nanti akan bereaksi. Nah, di otak ini dia akan merangsang juga bagian-bagian otak lain seperti misalnya limbik, seperti misalnya amigdala, di mana si limbik ini dia itu area yang berhubungan dengan emosi, dengan pola pikir, dengan cara belajar, dengan respon sesuatu ya, yang nanti dia akan berhubungan juga dengan sistem saraf pusat kita, baik simpatik maupun parasimpatetik.
Nah, itu yang nanti berhubungan dengan respon kita menghadapi stres atau respon kita terhadap relaksasi gitu. Jadi aromaterapi tertentu dia akan bisa langsung merangsang area saraf kita, gampangnya gitu. Termasuk dia meningkatkan. Jadi akhirnya merangsang untuk meningkatkan sistem imun, merangsang kerja pembuluh darah, merelaksasi langsung sendiri gitu. Jadi kira-kira secara gampangnya begitu deh. Oke, thank you Dokter Yofi. Berarti dari segi kedokteran gitu dok, sekali hirup langsung semua bagian yang ada di otak langsung dirangsang untuk menghasilkan sesuatu yang baik gitu. Kalau dari Ibu Tri ada tambahan untuk tentang cara kerja? Paling kalau dari saya sih nambahin aja dikit, kalau memang oils itu seperti Bu Dr. Yofi tadi bilang kan tujuannya komposisi dari minyak sendiri itu beda-beda. Ada yang sifatnya stimulating, ada yang sifatnya relaxing atau sedating gitu kan. Nah, penggunaan essential oil sendiri itu sebenarnya memang aplikasinya kayak tadi dokter sudah jelaskan, bisa secara inhalasi dihirup, yang lewat tadi ya lewat hidung kita dan lalu ke organ otak kita. Bagian otak. Ada juga aplikasi juga yang secara aplikasi langsung ke kulit dan juga intake juga. Tapi jujur kalau di dunia aromaterapi ini karena sifat essential oil tuh banyak sekali dan variannya juga banyak sekali yang sampai sekarang pun semua essential oil pasti masih proses penelitian atau research apapun itu. Jadi paling aman memang secara general kita anjurkan secara inhalasi itu tadi. Ya salah satunya penggunaan diffuser atau diffuser oil itu kan. Kalau yang di kulit karena sifatnya essential oil tuh ada yang lebih strong, ada yang lebih mild. Jadi kita juga khawatir kalau orang yang nggak paham sifat essential oil itu yang mana yang oke untuk taruh di kulit, yang mana yang mungkin bisa memberi efek iritasi. Jadi tidak disarankan untuk asal menggunakan tipe minyak apapun yang langsung konsentrasi tinggi itu langsung ke kulit karena takutnya itu tadi ada efek-efek iritasi dan lain-lain. Tapi kalau secara inhalasi itu secara umum jauh lebih aman penggunaannya. Makanya yang essence produk-produk essence ini juga saya bisa bilang untuk siapapun bisa pakai karena kita bisa sarankan nanti bisa dijelaskan lebih lanjut, tapi penggunaannya jauh lebih aman gitu kalau memang diteteskan ke air yang nantinya di-diffuse. Oke, siap. Terima kasih Bu Tri. Teman-teman, saya ingatkan, saya tadi di awal belum sempat mengomongkan bahwa teman-teman saya ingatkan untuk yang ingin bertanya bisa langsung menuliskan di kolom komen sekarang juga ya. Jadi bisa langsung komenin apa yang mau ditanya nih yang selama Dr. Yofi sama Ibu Tri tadi ngomong, teman-teman kok kayaknya ada yang kurang atau gimana gitu, kurang jelas atau gimana. Itu bisa langsung tuliskan di kolom komen sekarang juga. Nanti kita di sesi berikutnya akan bahas pertanyaan dari teman-teman sekalian gitu ya. Jadi kita lanjut berarti ya dok. Jadi ini terima kasih tadi jawabannya gila luar biasa banget. Jadi ada aroma terapi. Jadi maksudnya tadi kalau Dokter Yofi sama Ibu Tri tadi berarti kesimpulannya kayak kita menghirup aroma langsung memberikan kayak preventif, kayak sedatif gitu, langsung memberikan efek ke otak, bisa langsung memberikan manfaat gitu ya. Jadi terus untuk yang ketiga ya, pertanyaan ketiga yang ini adalah perbedaan essence. Kan saya lihat juga banyak nih essential oil lainnya di luaran ya Bu ya. Jadi apakah perbedaannya essence yang ini, yang kita launching hari ini dengan essential oil lainnya gitu, menurut pengalaman Ibu Tri selama membuat produk essence ini gitu. Perbedaannya apa gitu Ibu Tri? Ya, jadi kalau yang di luar kemungkinan mereka startnya berawal dari bahannya sendiri. Jadi misalnya lavender. Oh, lavender ini lavender oil yang dijual. Nah, lavender ini fungsinya apa aja? Bla 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 bla, itu memang banyak sekali karena per varian IO itu memang fungsinya kadang nggak hanya 1-2 tapi bermacam-macam fungsi gitu. Nah, tapi kalau dengan produk essence-nya ini yang Zumi, Menki, Sugashi itu memang sangat
dari awal sudah ada tujuan masing-masing gitu. Jadi MGI ingin membuat produk yang memang difokuskan per varian itu untuk fungsi masing-masing. Contohnya yang Zumi itu memang udah awal mau di-create sebagai produk sleep care gitu kan, yang memberi ketenangan, yang mereflekskan untuk orang yang susah tidur, mungkin kualitas tidurnya yang kurang atau periode durasi tidurnya juga nggak bisa lama. Jadi khusus banget dirancang produk ini khusus untuk sleep care. Meskipun mungkin ingredients di dalamnya ada fungsi-fungsi lain ya, tapi tujuannya di sini adalah supaya orang jelas gitu, oh pakai produk ini tujuannya untuk apa. Nah kalau yang Menki contohnya itu memang udah dirancang, diformulasikan dengan beberapa blend essential oil yang tujuannya ya untuk imun boosting gitu. Nah yang Sugashi memang dirancang untuk mosquito repellent seperti itu. Jadi bedanya ini udah sangat jelas sekali tujuan dari masing-masing varian produknya. Dan saya juga bisa share dikit kalau di dunia aromaterapi itu saat kita ngeblend satu atau lebih dari dua, maksudnya lebih dari satu ya, lebih dari satu essential oil itu saat mereka di blend itu kadang saat mereka ada kesamaan fungsi itu malah mereka bisa eksponensial gitu. Maksudnya gimana ya? Jadi jauh lebih powerful lah. Jadi saling menguatkan kali ya Bu. Saling menguatkan, iya betul. Jadi contohnya kayak yang sleep care itu menggunakan kananga atau ilang-ilang dan lavender. Dua-duanya itu sama-sama ada calming effect, ada stress mengurangi stress property, improve mood gitu. Jadi dua-duanya memang ada kesamaan di sana. Jadi saat kita combine mereka itu hasilnya itu saling mendukung gitu dan akhirnya lebih powerful. Dan secara aroma pun itu kita memang salah satu challenge untuk di tim R&D adalah mencari bahan-bahan yang saat di blending itu aromanya bisa smooth gitu, maksudnya bisa nyambung jadi nggak bentrok atau aromanya kita tentunya orang yang pakai mau aroma yang enak dong, nggak hanya cuma sekedar fungsinya apa tapi padahal aromanya nggak enak itu nggak mungkin juga lah. Jadi ya di sini kita memang sudah di banyak trialnya sebelumnya untuk memberikan hasil yang terbaik dengan aroma yang juga terbaik. Gitu. Oke, berarti spesial ini ya Bu Tri ya. Jadi Essence ini spesial dari manfaatnya dulu karena MCI mau sleep care misalnya karena Pak Hendra, Pak Wilson bilang kayaknya member MCI butuh deep sleep care yang enak gitu biar tetap mantep jualannya gitu ya. Jadi butuh yang sleep care, terus Bu Tri memformulasikannya dengan sangat baik menghasilkan produk Zumi. Jangan lupa ya teman-teman, Zumi Sleep Care. Jadi untuk sleep care gitu. Thank you. Jadi kalau misalnya dari Dr. Yofi sendiri nih Dok, saya tuh penasaran banget. Tadi kan kita udah jelasin tentang Zumi, Sugashi, Menki. Saya tahu dokter pasti udah mempelajari juga nih produknya Essence kan. Tentang Zumi, Essence, Zumi, Menki, dan Sugashi ini. Kalau dari ilmu kedokteran sendiri Dok, perbedaannya dari ketiga produk ini itu secara singkat apa sih Dok? Supaya waktu jualan gampang gitu Dok. Perbedaannya apa Dok? Sebetulnya kalau saya melihat ya, ini tiga produk ini bagus ya, bagus kebutuhan. Karena gini, kadang-kadang orang kan bingung ya, ketika kita bicara tentang aromaterapi, pilihan terlalu banyak, orang juga kadang-kadang suka bingung nih, apa sih yang mau dipilih gitu kan, apa sih yang kita perlukan. Sementara kalau aku lihat di sini, dia itu masuk ke dasar yang aku lihat. Jadi kayak misalnya gini, tentang sleep care, sebenarnya dia bukan hanya masalah sleep sih, tapi dia lebih ke masalah calming efeknya. Ya, meredakan stresnya gitu kan, yang nanti mungkin dapat efeknya juga salah satunya adalah si sleepnya lebih bagus, dia meredakan lelah, terus adrenalin lebih santai, jadi mungkin lebih ke adrenal ya, ke organ adrenal. Jadi satu yang pasti aku ngelihatnya gini, mungkin kalau dibilang mana yang lebih bagus, nggak ada yang lebih bagus, tapi semuanya komprehensif menurut aku. Satu dia tentang sleep care ya, tentang relaksasi aku lihatnya ya, terus yang kedua tentang imun booster.
Yang ketiga sebetulnya ini juga menarik nih yang apa ini? Refresh dok, sugasi dok. Yang sugasi juga ya. Jadi kalau aku lihat dia banyak ke area organ juga ya, saraf, hormon gitu ya, termasuk masalah apa namanya endokrin yang lain gitu ya. Iya benar. Nah jadi gini, kalau misalnya kita bicara tentang apa sih yang bisa kita terangkan ke tentang produk ini gitu ya, bisa dibilang perbandingannya apa gitu. Jadi si produk ini saling berkontribusi untuk membantu meningkatkan kesehatan kita. Kalau aku lihatnya gitu. Apa sih kalau misalnya aku cuma mau beli satu misalnya, apa sih? Ya, tergantung apa yang lagi dibutuhkan. Apakah memang lagi butuh imun booster atau lagi stresnya lagi berlebih gitu ya, atau memang lagi butuh energi lebih atau kelelahan gitu. Cuman kalau aku ngelihatnya udah ambil aja tiga-tiganya. Kenapa? Karena saling ngebantu. Saling komplementari dok. Iya gitu misalnya. Iya, karena gini, oke, kita bicara kondisi sekarang. Sistem imun perlu banget loh kita naikin. Dan terus terang gini, saya aja nggak mungkin nyuruh orang terus makan sehat. Maksudnya hanya mengandalkan dari makanan itu pasti kurang. Iya. Mengandalkan dari suplemen, perut kita juga udah kembung makan suplemen terus gitu ya. Ibaratnya, bener nggak sih? Jadi ada yang produk yang aromaterapi, essential oil menurut aku sih ngebantu banget gitu. Karena kita bisa merangsang bagian fisik lain gitu ya, bagian fisik lain dengan cara lain yang lebih mudah, ya kan? Kalau ini kan pasang satu, ibaratnya kayak aku misalnya kalau di rumah pasang satu buat seisi rumah gitu ya. Terus aku beli diffuser yang kecil-kecil, misalnya yang kecil-kecil buat di kamar gitu kan, biar anak-anak di kamar bener. Oh lagi alerginya keluar gitu kan, oh lagi susah tidur apa, tinggal di blend. Dan enaknya blend ini kan dia sudah nyatu nih, sudah tahu komposisinya. Oh ternyata untuk tidur paling bagus ini, untuk imun. Iya benar. Jadi langsung bermanfaat gitu ya dok, benar-benar. Iya, jadi maksudnya nggak usah capek mikir lagi, tinggal untuk apa. Kalau menurut aku gitu. Jadi sistem tubuh itu kan gini loh. Kadang-kadang aku melihatnya gini, orang tuh kadang-kadang terpatok sama satu. Pokoknya aku cuma mau sistem imun aja. Nggak bisa gitu juga. Yang namanya sistem imun harus komprehensif dengan seluruh fungsional badan kita. Nggak mungkin imun kita bagus kalau misalnya kita masih stres. Nggak mungkin itu. Nggak mungkin juga kita nggak stres kalau imun kita nggak bagus gitu. Jadi masing-masing tuh saling berkaitan gitu. Iya, saling berkaitan benar. Sekarang program pemerintah juga ada ini ya dok, yang buat supaya tidur nyaman gitu, supaya imunnya naik. Karena gini, malam hari itu sebetulnya adalah waktunya kita untuk meregenerasi. Jadi kalau kita tidurnya bagus gitu ya, justru kita akan menurunkan bahasanya peradangannya itu. Kan kita kan kalau kasus sekarang kan yang paling bahaya adalah ketika peradangan tidak terkontrol, yang disebut badai sitokin itu. Salah satunya malam itu jadi kalau di kedokteran tuh kan ada cerita irama sirkadian badan di mana pagi siang malam tuh berbeda gitu. Dan malam itu salah satu waktunya untuk kita regenerasi ulang, dan paling bagus kalau kita deep sleep itu lebih bagus lagi untuk meregenerasi si sel sekaligus menurunkan radang kita. Oke, keren dok. Jadi kalau kita tidur malam nyenyak, deep sleep gitu, otomatis kayak imun juga meningkat ya dok, karena istirahatnya kan cukup ya dok ya. Oh iya, pasti. Iya, saling melengkapi benar-benar. Jadi sleep care kita butuh Zumi untuk tidur, terus untuk memboosting lagi imun booster kita butuh si Menki untuk imun booster ya dok ya. Terus kalau misalnya untuk beraktivitas sehari gitu kita butuh refresh and revelan dari Sugasi. Keren juga nih Ibu Tri, produknya 3 saling melengkapi Ibu Tri. Jadi gitu. Iya. Oke, keren. Nah, teman-teman tahu banget deh kebutuhan di Indonesia juga apa gitu kan, yang kondisi begini gitu. Benar. Nyamuk ya Bu ya. Benar. Iya, sekarang malaria lagi tinggi kan? Benar, malaria lagi tinggi. Nyamuk juga. Oke, keren. Bu Tri, Dr. Yofi, jadi ilmunya luar biasa banget tadi ya. Jadi aroma dihirup menjadi terapi di dalam tubuh gitu. Terus juga ada 3 produk yang saling melengkapi. Jadi teman-teman yang ingin bertanya, yang penasaran banget sebenarnya apa produk ini, apa yang ada mengganjal di hati gitu. Jadi yang ingin bertanya bisa langsung menuliskan di kolom komen sekarang juga. Nanti kita di sesi kedua akan bahas mengenai pertanyaan dari teman-teman. Jadi langsung teman-teman yang ingin bertanya langsung menuliskan di kolom komen sekarang juga gitu.
kita lanjut lagi ya. Jadi saya langsung bertanya sama Dokter Yofi sama Ibu Tri ya. Kalau dari segi kedokteran, ilmu preventive medicine dan dari Ibu Tri sendiri dari bidang aromaterapi, sebenarnya ada nggak sih efek samping dari kita penggunaan essential oil ini gitu? Mungkin dari Ibu Tri dulu, silahkan. Efek samping ya, tentu kalau misalnya ada orang yang biasa memang alergi terhadap bahan-bahan tertentu, itu tentu harus lebih hati-hati karena di sini kan kita pakai bahan natural yang memang ada efek terapinya gitu. Jadi kalau memang ada orang yang alergi, tentu penggunaannya juga harus lebih hati-hati. Misalnya kalau saranannya pakai 3-5 tetes, misalnya mungkin bisa dicoba dulu dengan lebih sedikit gitu. Kan anyway lebih gampang nambah daripada ngurangin gitu kan. Jadi dalam mencampur